Saya kembali dari Ungaran ini, saya balik ke rumah. Ibu Indri sudah di rumah dan kemudian malam kami sempat sharing, ngobrol sampai larut malam. Dia cerita akan berkat yang dia terima pada waktu dia lihat akan VCD Shalom Jerusalem. Ada yang pernah nonton akan VCD-nya? Oke. Anda orang-orang hebat nih, semua pernah nonton semuanya. Dan sebenarnya kita ini lagi bicara-bicara karena banyak saudara yang pengen ngajak buat tur ke Israel. Jadi saya diajakin dan dia bilang kita pergi Oktober. Saya bilang nggak bisa. Sekolah masih jalan. Saya paling mungkin selesai sekolah kan, jadi November aja kalau mau pergi. Kalau Oktober saya bilang nggak mungkin. Saya ngomong sama Ibu Indri, karena saya bilang, wah aku ini kalau suruh mimpin begitu berat, dia bilang. Kamulah yang ngatur, yang mimpin aja. Jadi saya bilang kalau mau ya November. Selesaiin dulu dengan Robert Slayden, kita ke Israel, pulang dengerin John Avansini. Wah bagus kan, luar biasa. Jadi kita lagi rundingan. Ini bukan pengumuman saudara. Dan tidak dibuka pendaftaran. Jadi kemarin dia lihat VCD Shalom Jerusalem, dan tiba-tiba dia berkata begini, saya baru dibuka Tuhan, mengapa orang Yahudi itu nggak bisa kalah? Kenapa yang namanya bangsa Israel itu nggak bisa dikalahkan? Dan dia berkata begini, bayangin sebab itu bangsa yang menciptakan itu Tuhan sendiri. Diambil dari satu orang namanya Abraham, diciptakan sendiri oleh Tuhan. Dipisahkan dari yang lain, dan Allah ciptakan sendiri. Kalau bangsa-bangsa lain, saya pernah belajar ya antropologi. Kalau bangsa-bangsa lain terjadi oleh karena suatu proses, ya, percampuran, pindahan dalam kelompok yang besar. Bukan satu orang membangun dari keluarganya, enggak. Tapi selalu itu campuran dari berbagai keluarga, mereka pindah, jumlahnya bisa puluhan, bahkan sampai ribuan orang. Kemudian mereka kumpul, asimilasi dengan suku-suku lain, lalu terbentuklah akan suatu bangsa tersendiri. Tapi kalau Israel, Tuhan ambil Abraham dan Sarah, dapat anak dari Hagar pun disuruh nyingkirkan. Kemudian lahir Ishak, dari Ishak Esau dan Yakub, dari Yakub dia punya 12 anak laki-laki, terbentuk 12 suku Israel. Bagaimana cara proteksinya? Dibawa ke Mesir, disemai di Mesir, dari situ berkembang begitu cepat, sampai kira-kira sekitar hampir 2 juta orang, dan terbentuklah bangsa. Lalu bangsa ini diajak karnaval, 40 tahun di padang gurun, masukin ke Kanaan. Dan yang menarik, saya berkata begini semalam, bahwa Allah memberikan Kanaan itu tidak semena-mena. Gusur, ini orang-orang Kanaan, singkirkan semua, tanpa salah, tanpa dosa, buang semua, ini masukin, bukan. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, Allah ngomong sama Abraham begini, belum saatnya sekarang, ya, kamu bangsa ini masuk menduduki tanah ini. Sebab kejahatan mereka, penduduk asli itu belum sampai puncaknya. Jadi kalau belum sampai titik di mana hukuman harus jatuh, itu dibiarkan saudara. Jadi akhirnya kalau Anda perhatikan ya, itu luar biasa. Begitu mereka sudah sampai pada puncak kejahatan, dan itu ditunggu ratusan tahun oleh Tuhan, saudara.
Lalu Allah berkata, ya sekarang waktunya kamu mesti bayar kesalahanmu. Jadi ketika Tuhan berkata, habisi mereka, itu bukan orang tidak bersalah dihabisi. Itu dosa ratusan tahun ditumpuk di hadapan Tuhan. Sehingga hukuman Tuhan harus jatuh. Anda bisa nanggapnya. Sodom Gomora bukan karena Allah iseng. Gua ngelempar api. Bukan, saudara. Oleh karena dosanya sudah naik di hadapan Tuhan. Lalu hukuman harus jatuh di dalam keadilan Tuhan. Dan ini yang kita harus mengerti. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adilnya luar biasa. Nah, orang Israel hasil daripada Tuhan ambil Abraham dan Sarah. Lalu kemudian cucunya bernama Yakub. Diubah jadi Israel. Itu pun nama Allah yang memberi. 12 suku yang kemudian muncul. Dibawa masuk ke Mesir, disemai 400 tahun di situ. Sehingga muncul generasi yang begitu banyak berlipat ganda. Ditaruh Allah di tempat yang paling subur di Mesir. Dan kemudian dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Lihat bagaimana cara Allah membentuk suatu bangsa. Begitu ajaib. Dari satu orang. Makanya dihantam seperti apapun. Tetap itu merupakan bagian dari pilihan Allah. Waktu diberi tanah perjanjian. Yang menghuni pun tidak langsung digusur. Allah beri kesempatan, tidak ada pertobatan, ratusan tahun, baru kemudian dihabisi. Sebagai bagian dari konsekuensi dosa yang mereka tanggung. Kalau ngerti gitu, kita bisa lihat ya saudara, yang namanya keadilan Tuhan itu luar biasa. Siapa yang belum pernah ke Israel? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Belum pernah? Belum 2 kali mungkin. Belum pernah? Mau ikut? Bayar sendiri-sendiri. Saya juga belum, saudara. Belum 3 kali maksudnya. Belum 3 kali. Tapi saya belajar sesuatu yang menarik sekali. Nah ini ngomong Israel lagi nih. Saya ingat peristiwa tahun lalu. Sebetulnya kami diajak Uf Ekman. Dan kita sudah sepakat nih, satu grup teman-teman gereja. Orang berapa ya waktu itu ya? Banyak ya, 10 ada ya kira-kira ya, orang 10. Dan duitnya Tuhan sediakan. Hebat sekali. Itu Krismon loh saudara. Jadi kami mesti terbang dulu ke Swedia, lalu kemudian ikut rombongannya Uf Ekman. Dan dia buat seminar tentang akhir zaman di Yerusalem. Dan pembicaranya bagus sekali. Saya lihat akan tulisannya itu luar biasa. Jadi dia senang kalau kami ikut gabung dengan dia. Karena dia berkata ini merupakan perjalanan yang paling menarik. Dia berkata begitu. Karena ini 50 tahun Israel ya. Tahun Yobelnya Israel. Jadi waduh kita bilang berangkat nih ke Israel. Saya berdua dengan istri saya, sudah disediakan duitnya sama Tuhan. Dan mereka berkata, nggak usah dikirim lah, nanti ketemu di sana diberi juga nggak masalah. Jadi sudah diatur, saya sudah booking tiket, pakai waktu sudah oke semua pakai British Airways, saudara. Diatur semua sudah beres. Hebat sekali. Nah, pada waktu itu kita harus segera kirim uangnya. Pada awal bulan Mei, ya. Saya ke Kamboja dengan istri saya. Saya tengokin teman kami yang di Phnom Penh, Ailing, yang sekarang juga sudah balik di sana. Dengan istri saya berkata, ayo kita tengokin Ailing, karena kita perlu ngerti medan yang dia hadapi itu apa. Dan kemudian, singkat cerita, kami berdua ke Kamboja, ke Phnom Penh. Dia bisa dapat pinjaman mobil, hanya untuk hari itu saja. Dan kemudian saya diantar ke hotel. Memang panas sekali ya, nyengat sekali di Kamboja. Dan seminggu kurang lebih saya di sana. Saya bicara banyak dengan dia, saya lihat akan pelayanannya. Dan bicara apa yang perlu buat dia, dan itu memberkati sekali. Saya masih lihat, kalau malam itu sudah ngeri sekali ya, di Phnom Penh orang dengar tembakan-tembakan itu masih liar sekali di sana. Nah begitu selesai, di TV, kalau malam saya lihat TV berita itu, saya mulai lihat demonstrasi besar di Jakarta. Itu menjelang Pak Harto lengser ke Prabon, namanya saudara. Dan keadaan makin gawat sebetulnya. Keadaan makin genting.
pada waktu itu, tunggu, meledaknya tanggal berapa ya? 12 ya. Sekitar tanggal berapa saya balik? 9, 14 ya. Jadi saya balik sekitar tanggal 10 kira-kira ya, 10, 11 saya lupa persisnya. Saya pulang, dalam bayangan saya tidak ada pemikiran sama sekali mau batal, nggak ada. Tetap. Dan begitu saya sampai di rumah, masuk ke rumah, masuk pintu saudara, Roh Kudus ngomong sama saya gini. Dia berkata gini, kamu boleh pilih sekarang. Pergi ke Israel boleh, tidak juga boleh. Pilih yang mana. Duitnya sudah ada, ya, rombongan sudah siap, booking tiket sudah confirm semua. Kita ikut rombongannya Uf Ekman. Tahun Yobel di Israel. Senang nggak saudara? Senang kan? Semua rombongan saya yang lain belum pernah ke Israel. Jadi ini sekali ini ke Israel. Saya sudah 2 kali. Mereka kan lebih, luar biasa, pokoknya ini Israel. Tapi saya nggak mikir apa-apa. Saya masuk ke rumah saya, belum lepas sepatu, belum ganti pakaian, dari Kamboja. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, ke Israel boleh, tidak juga boleh. Kamu pilih. Nah, saya ingat ceritanya Pak Yusak. Anda masih ingat ya? Disuruh Tuhan liburan, Ibu Linda Bernard berkata, Tuhan bilang Bapak membicara retreat kami. Tuhan bilang kamu pilih. Dia nggak mau pilih. Jadi kalau Anda dengar kesaksian, itu direkam di hati saudara. Siapa tahu itu soal yang sama jatuh kepada Anda gitu ya. Nah kalau orang pintar belajar soal-soal lama dan jawabannya, nanti kalau soal yang sama datang kepada saudara, kita tidak usah kalau orang itu gagal, mengulangi kegagalan. Kalau dia berhasil, tinggal kita nyontek jawabannya, Anda kan berhasil. Ngerti? Itulah pentingnya kalau orang bersaksi, didengar baik-baik. Sambil kita rekam dalam roh kita, tanya Tuhan ini kuncinya di mana? Gitu. Nah waktu diajukan pertanyaan seperti itu, saya ingat ceritanya Pak Yusak, saya nggak mau milih. Terus saya ngomong sama Tuhan, Roh Kudus, lah enaknya gimana? Pergi tidak? Dan dia jawab dengan pertanyaan, tapi pertanyaan yang tidak usah dijawab. Dia berkata begini, pada waktu itu orang tidak ngerti bahwa akan ada meledak kerusuhan Mei, dan berlanjut dengan Pak Harto turun, saudara. Orang nggak tahu, saudara. Karena itu demo makin lama makin kuat, tapi orang tidak pernah menyangka akan secepat itu terjadinya. Dan kemudian dia ngomong begini, kalau keadaan negara seperti ini, di mana seorang gembala seharusnya berada? Nah, jawabannya gitu, saudara. Dia tawarkan toh, ke Israel boleh, tidak juga boleh. Saya nggak mau jawab. Sudah dapat sontekannya, kalau ditanya jangan dijawab, kembalikan ke Tuhan. Istilah yang keren Anda itu, terserah Tuhan. Nah, ya kan? Saya bilang, Tuhan enaknya gimana? Saya ngomong sama Roh Kudus. Dan dia berkata begini, kalau keadaan negara seperti ini, di mana seorang gembala seharusnya berada. Jangan tanya, di mana dong Tuhan? Itu goblok banget, saudara. Kita kan mestinya ngerti di mana kita. Dalam keadaan paling genting, kita ini paling dibutuhkan keberadaan kita. Anda ngerti gak? Jadi kalau dia tanya begitu, kalau keadaan negara seperti ini, di mana seorang gembala seharusnya berada? Wah, saya ngerti. Saya masuk kamar, saya ngomong sama istri saya. Aku bilang, kita batal berangkat. Kenapa? Saya cerita. Dia bilang, ya aku sejahtera. Sekalipun uang sudah ada. Saya telepon teman-teman saya berkata, kalian doa sendiri-sendiri. Saya tidak mau pengaruhi apa-apa. Yang penting sekarang aku memutuskan batal. Tapi karena terlanjur senang, mereka berkata gini, the show must go on, katanya. Pendetanya tidak ikut, kita tetap pergi. Saya bilang boleh. Pokoknya asal lahir dari doa. Kalau itu keputusan Tuhan, pergi, nggak apa-apa.
Tapi aku tetap di sini. Karena Tuhan tanya, kalau keadaan negara seperti ini, seorang gembala harusnya di mana? Satu di antara mereka pinter, saudara. Sudah siap-siap berkata pergi, suaminya berkata pokoknya pergi. Yang lain berkata the show must go on, katanya. Yang satu ini pinter. Terus yang renungkan, loh, Tuhan ngomong sama pendetaku itu kalau keadaan negara seperti ini, di mana seorang gembala harusnya berada? Wah, ini bakal ada yang gawat ini. Terus dia mikir, kalau pas kita keluar negeri keadaan gawat, ninggal anak-anak dan keluarga yang lain, apa kita dengan tenang bisa foto di depan kota Yerusalem? Apakah dengan tenang Anda bisa makan ikan Petrus di Danau Galilea? Apakah dengan tenang Anda bisa menikmati baptisan di Sungai Yordan yang ikannya suka gigiti kaki orang? Apa bisa dengan tenang kita melihat reruntuhan akan tembok Yeriko? Sementara negara dalam keadaan seperti itu. Pinter dia, saudara. Terus dia bilang, wah ini bakal gawat. Anda tahu? Beberapa hari kemudian meledak. Boom. Goncang luar biasa. Begitu goncang, semua berkata, batal. Tapi batalnya bukan karena lulus, karena takut, saudara. Memang sama-sama batalnya, tapi poinnya berbeda di depan Tuhan. Anda ngerti? Jadi kami pernah mengalami, saya pernah mengalami sampai seperti itu, saudara. Dan oleh karena kami taat, sejak itulah sebetulnya panen jiwa-jiwa itu kami dapat. Itu akibat dari kita taat dengan Tuhan. Kalau saya nekat pergi, memang nggak terjadi apa-apa yang membuat kami nggak bisa pulang, saudara. Uang sudah ada, tinggal pergi aja, beres. Dicukupi Tuhan, bahkan lebih-lebih. Tapi saya yakin, kalau saya nekat dengan keputusan saya, apa yang hari ini kami alami, tidak kami alami sebetulnya. Hanya karena pengen ke Israel. Lihat semua yang kelihatannya baik, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi jangan pilih apa yang sekedar diizinkan Tuhan. Ingini apa yang sungguh-sungguh jadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nanti cara hidup kita akan berbeda. Begitu batal semua, terus mereka berkata, ya kita batal. Tapi saya bilang, batalmu bukan karena kamu ngerti kehendak Tuhan. Batalmu karena kamu takut tidak bisa balik. Nyangkut di Singapura, duit habis, saya berkata. Iya. Saya bisa ngerti. Kita harus belajar mendeteksi keinginan daging kita. Amen. Nah ini tiba-tiba ada orang minta lagi. Ya nggak tahu saya. Kalau batal lagi Pak, ya batal lagi ya sudah. Wah aku sudah 2 kali. Dan yang kedua, kita mesti mentaati apa yang Tuhan mau, saudara. Saudara bisa ngerti. Itu cara Tuhan dengan kita. Nah, sekarang balik soal Israel. Yang menarik adalah, ini saya ngomong ini bukan karena mau pergi loh saudara ya, bukan promosi Israel. Ini kebenaran firman Tuhan. Dengerin baik-baik. Yang menarik adalah bahwa kita, kata firman Tuhan, dicangkokkan kepada mereka. Dari umat yang Tuhan bentuk sendiri, kita ini mendapat predikat yang sama, yaitu Israel rohani. Dan kita dibangun, dibentuk oleh Allah, bukan dengan manusia, tapi lewat pengorbanan dari anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ini luar biasanya. Kalau yang lain, itu karena ada orang yang berbicara, lahirlah suatu kepercayaan tertentu. Kalau ini bukan manusia yang bicara, Allah sendiri yang bayar buat kita. Jadi betapa bahagianya kita ini, jadi Israel rohani di hadapan Tuhan, saudara. Jadi kita ini sebetulnya orang yang gak mungkin dikalahkan, saudara. Sebab Tuhan yang membentuk kita. Amen. Kalau bentukan Tuhan bisa hancur, gak ada cerita itu, saudara. Jadi sebetulnya potensi di dalam kita itu luar biasa. Dan apa yang Allah janjikan, sediakan buat kita, sebetulnya luar biasa. Nah, bisa nggak kita ngerti itu? Nah, ketika Allah membentuk Israel,
dan kemudian membentuk kita. Apa yang Tuhan inginkan? Coba buka bersama saya Kitab Keluaran pasal yang ke-19. Perhatikan mulai ayat yang ketiga dari Kitab Keluaran 19 ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-6, perhatikan ini baik-baik. Kamu akan menjadi bagiku, apa saudara? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bayangin saudara. Yang Allah mau sebetulnya, itu bukan cuma orang Lewi yang jadi imam. Tapi dia berkata, kamu akan aku jadikan menjadi kerajaan imam. Itu artinya seluruh Israel akan dijadikan imam oleh Allah. Tapi secara jasmani kita mengerti, akhirnya mereka gagal. Mereka nyembahkan anak lembu emas. Mereka menyakiti hati Tuhan. Dan hanya orang Lewi yang tidak mencemarkan dirinya dengan semuanya itu. Yang 11 gagal, Tuhan berkata, baik aku pilih orang Lewi. Tetapi kalau Anda perhatikan, secara manusia walaupun Lewi ini mendapatkan akan kasih karunia Allah sebagai imam-imamnya, tetap kerinduan hati Allah ingin melihat kerajaan imam di dalamnya. Sehingga perjanjian lama sebetulnya tidak bisa menggenapkan seluruh maksud Allah yang ingin memiliki kerajaan imam. Sejak semula Allah berkata kepada orang Israel, aku akan menjadikan engkau harta kesayanganku, dan engkau akan menjadi suatu kerajaan imam bagiku. Bayangin, kerajaan di mana seluruh rakyatnya, penghuninya adalah imam semua. Tapi kita mengerti, perjanjian lama ternyata tidak bisa menggenapkan seluruh dari apa yang Tuhan sebetulnya inginkan. Di dalam perjanjian baru itulah, baru kemudian lewat penebusan Tuhan, rencana Allah itu bergerak kembali dengan dahsyat. Nah, Anda mengerti siapa yang mengutip ayat ini sebetulnya? Petrus, saudara. Anda tahu di mana ayatnya? Lihat 1 Petrus pasal 2. Coba buka sama-sama. Satu Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat Alkitab penggunaan istilah imamat yang rajani, kerajaan imam. Sehingga kita mengerti sekarang sebagai orang Kristen, bahwa Allah itu sungguh-sungguh ingin terciptanya yang namanya kerajaan imam. Dengan demikian semua anak Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya full time, adalah imam-imam bagi Tuhan. Kemarin Sindu berkata begini, Pak, besok sharing Pak, 1 session soal bisnis. Saya bilang, ngapain bisnis? Kan gak semua jadi pendeta. Ya, tapi saya berkata hari ini, semua kita imam-imamnya Tuhan. Soal pendeta dan tidak itu hanya profesi, penugasan yang berbeda, saudara. Tapi bahwa kita semua harus jadi imam Allah, itu kehendak Tuhan yang sempurna.
Sejak pertama dia berkata, aku mau adanya kerajaan imam. Di mana semua anak-anak Tuhan menjadi imam. Bukan hanya orang Lewi yang jadi imam, semuanya. Nah sekarang orang rancu dengan perjanjian lama. Kita membedakan aku orang bisnis, kamu itu pendeta. Aku ini pegawai, kamu ini full timer gereja. Lalu dia berkata bahwa kamu ini adalah hamba Tuhan, nah aku hamba diriku sendiri. Nah kalau itu terjadi saudara sekalian, maka kita berkata, oh ini adalah tugasmu, aku tidak ambil bagian di dalamnya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah semua kita menjadi kerajaan imam. Imamat yang rajani. Dengan demikian semua kita, anak Tuhan tidak terkecuali, harus merupakan imam-imam di hadapan Tuhan. Tapi sebetulnya tidak semua anak Tuhan bisa menangkap akan apa yang Tuhan maksud, saudara. Tapi kalau kita ngerti akan prinsip yang satu ini, bahwa kita merupakan imam-imamnya Allah, luar biasa. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, saya ceritakan waktu retret pelajar sore harinya. Saya sedang kebaktian di Finland, kemudian saya diundang ke Estonia. Saya nggak punya visa. Akhirnya waktu kami tiba di border di perbatasan, mereka tidak berikan visa kepada saya. Sebab mereka berkata begini, aturan negara ini hanya dari Korea Selatan, kalau dari Asia, yang boleh minta visa di perbatasan. Kalau Afrika, hanya Afrika Selatan. Orang Jepang kalau minta visa harus kembali ke negaranya, minta kepada kedutaan besar Estonia di Tokyo. Nah, nggak mungkin kan buat saya untuk kembali ke Jakarta, minta visa, lalu balik ke Eropa lagi. Dua teman saya ngurus di kantor imigrasi, saya berdua dengan istri saya sembahyang di mobil, saudara. Lalu apa yang terjadi? Yang muncul akhirnya beberapa tentara penjaga perbatasan dengan senjata lengkap mendatangi kami. Saya ngomong istri saya, wah ditangkap nih kita nih. Dia bilang, oh ya? Iya tuh lihat nih. Datang ke kita, tangkap nih kita, tenang, relax. Bahasa roh pokoknya. Bahasa roh. Nah, akhirnya dia datang, dia ketuk kaca mobil supaya dibuka, saya buka jendelanya. Dan mereka berkata, tolong ikut kami. Jadi saya diajak ikut, tapi rupanya nggak terlalu ketat mereka jaga, yang lain bubar, satu orang yang bawa saya ke kantornya. Saya pikir, wah nggak dianggap kriminal lah. Saya dimasukkan di kantor imigrasi, ada petugas di situ, dua teman kami orang Finland sudah di situ, saudara. Dan akhirnya mereka rundingan lagi di depan saya, dan dia berkata nggak bisa. Pokoknya tidak bisa memberikan visa, kalian harus pulang. Dia ngomong begitu, langsung tinggal pergi, dan tidak balik ke kantor itu, saudara. Kami tunggu kira-kira 1/4 jam, 20 menit lebih, dan dia tidak pernah balik. Rupanya terjadi pergantian tugas jaga. Masuklah petugas baru yang tidak tahu menau, masuk kantor sambil kaget, loh kalian ngapain di sini? Lalu kami cerita dari pertama. Kami tidak tahu akan aturan ini, kami ingin sekali ke Estonia. Dan kami hamba Tuhan, saya mau nyampaikan firman Tuhan. Dan dia berkata, tunggu ya, saya telepon bos saya dulu. Kalau orang pertama tanpa tanya atasan langsung berkata tidak, orang ini berbeda. Dia tanya atasannya. Dan rupanya atasan berkata, waduh di luar wewenangku, coba telepon yang lebih tinggi. Terus itu naik, sampai ke Kementerian Luar Negeri, saudara. Nah, sampai di sana yang terima seorang wanita, dan dia berkata begini, coba aku akan tanya kepada bosku. Jadi ditanyakan ke Menteri Luar Negerinya. Beberapa saat kemudian, dia telepon balik dan dia berkata begini, ini bos saya berkata, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus mendapat surat undangan resmi dari gereja yang representatif di Estonia. Yang kedua, harus ada jaminan pribadi dari pemimpin gereja itu atas hidup 2 orang ini, bahwa mereka apapun yang terjadi, dia yang akan jamin selama di Estonia. Wah, kami senang sekali. Puji Tuhan, ada jalan terbuka. Tapi kemudian mikir lagi, kenal dengan siapa di sini, saudara? Nah, gereja paling representatif di sana adalah gereja Lutheran.
Dua teman saya ini orang karismatik. Tidak pernah ada hubungan dengan orang Lutheran. Bingung sekarang. Ini gereja mana yang kita hubungi? Lalu akhirnya yang seorang ngomong begini, sudah, kita nekat aja hubungi gereja Lutheran. Oke? Yang dihubungi siapa? Mereka berkata, jangan tanggung-tanggung, archbishopnya, bishop kepalanya yang dihubungi. Saya bilang, kamu kenal enggak? Enggak. Tapi kita coba, katanya. Wah, dia telepon, saudara. Dia telepon, archbishopnya ngomong apa? Bagaimana saya bisa memberikan jaminan pribadi kalau saya tidak kenal mereka berdua? Ketemu pun belum pernah. Bagaimana saya bisa ngundang dia plus jaminan pribadi kalau tidak kenal mereka? Logis kan, saudara? Tapi Tuhan itu luar biasa. Seminggu sebelum kejadian itu, teman saya ini baru kenalan dengan seorang bishop Lutheran dari kota Helsinki. Dari kota Turku di Finland. Mereka naik bus sama-sama. Si bishop ini kelihatan sedih. Habis rapat majelis, saudara. Sedih. Sungguhan ini gak saya buat-buat. Dia sedih habis rapat majelis. Lagi berantem. Seperti biasanya. Nah ini teman hamba Tuhan, teman saya ini. Lihat kamu kok sedih. Kenalan, saudara. Kenalan, diberi kartu nama dan sebagainya. Terus didoakan di bus. Ketika didoakan, bishop orang Turku ini senangnya luar biasa. Dia berkata, aduh terima kasih, doamu melegakan hatiku, tertekan aku habis rapat, katanya. Nah, dari kartu nama itu, kenalan itulah dia memberanikan ngomong. Tapi aku ini kenal dengan bishop orang Turku, namanya ini katanya. Baru kenal seminggu yang lalu, ketemu sekali di bus dan tidak ketemu lagi. Rupanya archbishop ini teman baiknya orang itu. Dia bilang, oh aku kenal dia. Coba aku telepon dia. Betul nggak kamu kenal dengan orang ini? Ditutup teleponnya, dia telepon ke Turku di Finland. Puji Tuhannya, orangnya nggak ada, saudara. Kalau ketemu ngomongnya, baru ketemu di bus. Bayangin. Ditelepon, dicari, orangnya nggak ada. Mungkin rapat lagi, saudara. Nggak tahu, ya kan? Oh, banyak orang yang sedang rapat kok sekarang ini. Nah, sudah begitu, tapi didesak lagi, ditelepon lagi, archbishopnya nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab dia pikir, wah ini kenal, kalau nanti nggak aku beri, aduh aku nggak enak sama temanku, saya nggak tahu saudara. Karena orang Estonia itu juga mirip-mirip orang Jawa, sungkannya besar saudara. Orang Finland, orang Swedia, orang Skandinavia, itu kayak orang Timur, sungkanan. Tapi juga mauan saudara ya, seperti orang kita. Nah, akhirnya dia bilang, oke, bawa sini paspornya. Saya beri yang kamu minta. Langsung dia pakai mobil, dia langsung masuk kota. Karena kalau orang Finland bebas tanpa visa. Diberikan apa yang pemerintah inginkan, saudara. Lalu kembali ke imigrasi, dia bilang ini mujizat. Saya ditunjukkan suratnya, tak putar-putar, gak ngerti bahasanya, saudara ya. Ini ngomong apa ya, pokoknya inilah. Ada nama saya sama istri saya. Yes, ini yang diminta kira-kira. Lalu kami masukkan di kantor imigrasi. Dia fax ke Kementerian Luar Negeri. Dan sana telepon. Mereka berkata, beri visa. Waktu dia nempel stiker visa di paspor, petugasnya ngomong gini. Sejak kami merdeka dari Soviet, belum pernah ada cerita kayak gini terjadi. Teman saya nerjemahkan ke saya ngomong sama istri saya. Memang mereka belum tahu kita ini duta besar kerajaan surga. Paspor kita berlaku di mana-mana sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berkata begitu. Lalu kemudian dia berkata gini, dia cerita. 2 minggu lalu kamu tahu, ada archbishop gereja Lutheran dari Zimbabwe. Datang dengan cara yang persis kamu seperti ini, kami suruh pulang. Dan dia berkata, saya yang suruh dia pulang. Tapi nggak ngerti kok bisa begini jalannya. Ini baru sekali Kementerian Luar Negeri ngerusak aturannya sendiri. Tapi kami kan cuma bawahan. Kami taat perintah atasan. Saya berikan visa. Diberi visa. Itu colornya bagus visa Estonia. Singkat cerita saya masuk ke Estonia. Dan rupanya kami harus masuk dalam sekali. Terus nyebrang ke pulau lain. Ada pulau lain saudara. Pulau namanya Pulau Sarima, gitu, pulau lain. Dan di situ tanpa saya ngerti, Tuhan buat rencana bagus sekali. Anda ngerti?
gereja-gereja Lutheran se-Estonia sedang membuat konferensi misi. Entah bagaimana, yang mereka dengar begini. Ini teman baiknya Archbishop kita dari Indonesia datang katanya. Mendadak datang, sehingga Archbishop memberikan akan jaminan pribadi. Lihat ya, orang itu kalau dengar itu saudara, itu telinga, kalau Bu Indri bilang, telinga atau candelan itu memang betul saudara. Mestinya adalah teman baiknya Archbishop ini kenal dengan teman saya gitu. Tapi itu disederhanakan kalimatnya gitu. Ya malah baik saudara, kalau gitu malah baik saudara ya. Karena saya bilang, aduh orang Kristen itu omongan bisa diputar-putar nggak keruan saudara. Ini diputar untuk kebaikan bagus. Mereka dengar begini, teman baiknya Archbishop kita dari Indonesia berkunjung ke Estonia. Buktinya apa? Archbishop memberikan jaminan pribadi. Karena mereka buat konferensi misi, mereka berkata begini, kita akan minta sahabatnya Archbishop kita untuk khotbah dalam konferensi misi kita. Wah. Nah hebatnya saudara, sore itu mereka berkata begini, Pastor, ini ditayangkan di televisi seluruh Estonia, live. Jadi kehormatan kami berikan kepada Anda karena Anda sahabatnya Archbishop kami. Saya bilang, terima kasih, saya berkata gitu. Mumpung saudara ya, karena saya beberapa hari sebelumnya di sana, saya masuk ke bekas gereja-gereja bawah tanah di Estonia. Saya kunjungin pendetanya, datang di kebaktiannya, dan saya masuk di gereja-gereja bawah tanah. Bekas gereja bawah tanah. Nah sekarang mereka belum bisa ngurus surat izin legalnya, karena pada waktu itu sedang transisi menuju ke sesuatu sistem yang baru. Tapi mereka boleh hidup dan tanpa dikejar-kejar, mereka bisa pakai gedung dan sebagainya untuk fellowship. Tapi yang paling besar, yang dominasi paling besar itu gereja Lutheran. Nah akhirnya saya dibawa masuk ke ruang konferensi misi di Pulau Sarima. Itu ke pulau untuk turis sebetulnya. Saya masuk, saya bawa istri saya dan 2 teman saya. Lalu kemudian rupanya ada penerjemah, seorang perempuan, seorang ibu yang diminta menerjemahkan saya. Inggrisnya bagus sekali. Karena bahasanya beda dengan bahasa Finland. Teman saya berkata, saya nggak bisa terjemahin kamu. Mesti orang setempat yang terjemahkan kamu. Oke, nggak masalah. Saya kata bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Estonia. Ketika saya masuk ke ruangan itu, yang saya jumpai apa saudara? Itu ratusan pendeta Lutheran. Dengan seragam kebesaran mereka. Jubah hitam-hitam semua. Vampir. Kalau Anda lihat itu mengerikan. Saya teringat Yesus di hadapan Sanhedrin, saudara. Itu kalau sudah namanya mahkamah agama, itu lebih ngeri dari pengadilan negeri, loh, saudara. Disuap nggak bisa, dirayu nggak bisa, pokoknya mati aja hukumannya. Itu ratusan, penuh. Dan sebagian besar tua-tua. Sudah tua-tua. Saya bilang inilah dia, teman baiknya Archbishopmu datang. Ketemu orangnya kagak pernah. Dan itu saya lihat kamera televisi gede-gede. 3 atau 4. Dengan kamera sorot saya bilang, Tuhan, gak salah nih aku terdampar di sini. Saudara bisa bayangin apa yang saya rasakan waktu itu. Waktu saya duduk, saya mulai sembahyang. Saya diberi ayat kerasnya luar biasa. Saudara. Coba saya buka buat saudara. Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3. Jadi Anda itu seperti Sanhedrin lah ya. Dapatnya kayak begini. Keluaran pasal yang ketiga. Bukan keluaran, maaf saudara. Ini orang sudah tua. Lukas pasal 3. Saya ngomong apa tadi ya? Keluaran. Sorry. Lukas pasal 3. Dari mana bisa Lukas kok jadi keluaran? Mata sudah mulai kabur nih. Haleluya. Lukas pasal 3, ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea. Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah apa?
firman Allah atau rema Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Nah, kalau Anda perhatikan, saudara, ini sebetulnya ironi sekali. Imam besar tidak pernah dua, satu. Tapi terjadi penyelewengan mengerikan. Hanas itu mertuanya Kayafas. Harusnya sudah pensiun, tapi de facto masih berkuasa. Sehingga orang melihat matahari kembar. Matahari kembar. Si mertua sudah pensiun, masih ingin berkuasa. Imam besar emeritus masih powerful. Ini kayak Lee Kuan Yew gitu, saudara. Sudah pensiun jadi menteri apa gitu. Nggak mau turun dari jabatannya. Kayafas karena menantu, saudara. Sungkan, ini kan mertua. Yang dituakan. Yang menghidupi, yang mempromosikan aku. Jadi sudah kacau kan, saudara. Yang lebih parah sebetulnya begini. Perjanjian lama kalau Anda baca adalah bayang-bayang. Dan perjanjian baru adalah penggenapannya. Perjanjian lama merupakan shadow, perjanjian baru itu substance-nya. Oke, coba buka dulu, saudara. Supaya Anda ngerti. Inilah imam yang sebetulnya. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat, apa saudara? Bayangan saja, garis bawah itu, dari keselamatan yang akan datang dan bukan apa? Hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi perjanjian lama itu merupakan bayangan, perjanjian baru itu hakikatnya, substannya. Nah, perjanjian lama Allah yang menciptakan lembaga imam besar. Perjanjian baru, imam besarnya siapa? Kristus Yesus. Coba buka Ibrani 9, perhatikan pada ayat yang ke-11. Kalimat pertama dikatakan, kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi sebetulnya imam besar perjanjian lama itu bayang-bayang dari imam besar perjanjian baru. Kayafas adalah bayang-bayang dari siapa? Kristus Yesus. Nangkep, saudara? Nah, sekarang saya mau beri gambaran begini. Kalau Anda lihat akan bayang-bayangmu, kalau saya telusuri, itu akhirnya akan menunjuk kepada yang empunya bayang-bayang. Betul nggak, saudara? Bayang-bayang saya kalau Anda telusuri, tidak akan menunjuk kepada Yusuf misalnya di belakang sana. Sebaliknya bayang-bayang dia tidak pernah akan membawa Anda kepada saya. Karena itu bayang-bayang dia. Anda nangkep? Kayafas adalah bayang-bayang siapa? Yesus. Harusnya Kayafas yang berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus akan dosa seisi dunia. Tapi oleh karena sistem manusia dan kemanusiaannya yang sudah melingkupi total akan kelembagaan yang Allah ciptakan sendiri. Ternyata yang menunjuk kepada Yesus bukan bayang-bayangnya atau Kayafas, tapi siapa? Yohanes. Sehingga remah itu turunnya kepada Yohanes. Bukan di Yerusalem, tapi justru di padang gurun. Pada waktu saya terima firman ini, saudara, saya ngomong dengan penterjemah, saya berkata begini. Karena tradisi mereka, sekali ibadah itu maksimal 1 jam. Pujian, lalu persembahan vokal grup, segala macam. Khotbah itu maksimal 20 menit. Biasanya 15 menit, karena ini temannya Archbishop, ditambah 5 menit, 20 menit. Sharp, harus selesai. Jadi kalau Bu Indri khotbah di situ, tersiksa. Baru pembukaan 3 kalimat, habis kira-kira, saudara. Jadi, tapi kalau saya senang, disingkat-singkat itu malah senang. Malah Anda akan terima padatnya tanpa campuran-campurannya, saudara. Jadi itu 20 menit. Jadi saya ngomong sama penerjemah saya.
Yang saya katakan, kamu ucapkan apa adanya. Jangan kamu tambahi atau kamu kurangi. Dia bilang, oke. Saya ngomong serius sekali. Saya bilang, tolong yang saya omongin, jangan tambahi, jangan kurangi. Saya akan ngomong cepat dan 20 menit kita selesaikan. Akhirnya tiba gilirannya, saya sudah tegang. Saya bilang, Tuhan, ini sahabatnya Archbishop. Ratusan pendeta, ini kamera TV 3-4 nyorot lampu begitu luar biasa. Tapi dia berkata, untuk itulah kamu harus datang di negara ini. Untuk itulah aku buat mujizat ini. Sampaikan apa adanya. Saudara bisa bayangin? Saya maju ke depan, saya langsung buka Lukas itu. Saya bacakan kepada mereka. Dan saya berkata, dengar ini pesan Tuhan. Kalau kalian terlalu nyaman di dalam posisimu, dan engkau terlalu terkuasai oleh sistem yang ada pada hari ini. Sampai engkau tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan dan mengerti akan hatinya. Satu kali Allah akan urapi orang di luar di pinggir jalan yang tidak engkau anggap sama sekali. Orang-orang muda, orang-orang biasa yang tidak terpelajar, Allah akan urapi dan mereka akan memproklamirkan Yesus di negara ini. Saya ngomong keras. 20 menit. Tangan mereka berdiri. Saya turun, saudara. Saya ngomong dengan panitia, tugasku selesai. Izinkan aku pamit. Oh ya, terima kasih. Saya keluar, mereka masih berdiri, mereka tepuk tangan. Saya keluar, penterjemah saya ikut lari dari belakang. Saya bilang, kamu pulang juga? Takut, katanya. Begitu keluar dari gedung, saudara, saya baru sadar. Tadi gua ngomong apa ya? Kita pulang, saya berkata. Urapan membuat kita berani, pekerjaan Allah selesai, urapan diangkat, nyali kita ciut lagi saudaraku, kabur sama-sama. Bayangin, besoknya langsung pulang saya saudara. Tapi semua yang Tuhan perintahkan selesai. Kalau kita berani bukan karena kita orang hebat, karena anugerah dan urapan Tuhan. Jangan sok, begitu. Oh saudara, begitu selesai, ngerti urapannya diangkat, saya berkata, aku ngomong apa? Besok langsung pulang, saya berkata begitu. Langsung kabur, saudara. Tapi selama di mobil, yang antar saya dua diam aja. Saya lihat air matanya keluar. Dan mereka berkata, ini yang kami doakan sejak lama. Tapi luar biasa, Tuhan jawab doa kami. Dan dia berkata, kami yakin itu firman masuk ke hati mereka. Kita ini imam, saudara. Kalau Anda terlibat dalam organisasi apapun, dengar baik-baik. Sekalipun itu organisasi, itu lembaga yang diciptakan Allah sendiri. Kalau kita dalam anugerah Allah tidak pernah mau menyelesaikan apa yang Dia perintahkan, jangan engkau salahkan Tuhan kalau tiba-tiba Dia tinggalkan kita, saudara. Saya sudah melihat orang-orang yang pernah memulai sesuatu dengan roh begitu luar biasa. Tapi akhirnya jabatan, segala sesuatu yang namanya organisasi, membelenggu itu mematikan pelan-pelan. Dan celakanya kita ngomong rohani dengan segala macam pembenaran. Dengarkan baik-baik. Allah mau adanya kerajaan imam. Jemaat juga harus diajar jadi imam-imamnya Allah. Ngerti bagaimana nyembah Tuhan. Ngerti bagaimana berhubungan dengan Allah secara pribadi. Hidup dewasa di hadapan Allah. Perjanjian lama semua harus tergantung dari imamnya. Orang tidak bisa membawa korban bakaran naik di hadapan Allah sendiri. Nggak bisa. Tapi perjanjian baru sebetulnya. Semua kita adalah imamat yang rajani. Kerajaan imam. Kita bisa langsung datang ke Tuhan. Kita bisa langsung berhubungan dengan Allah. Kita bisa langsung berkata, Tuhan ini hidupku. Dan terbuka di hadapan Dia. Tapi kalau kita mencoba dengan kekuasaan yang ada pada kita manipulasi mereka. Dan kita berkata, kalau enggak lewat aku, Tuhan enggak denger nih. Kurang afdol, suaramu kurang populer di surga. Kalau suaraku itu populer. Kalau aku ngomong Tuhan, langsung surga sunyi senyap mendengar suaraku. Bohong, saudara. Tidak ada orang yang bisa berkata seperti itu lagi. Sebab semua kita adalah bagian dari kerajaan imam dari Tuhan sendiri. Amen, saudaraku. Dan itu kekristenan.
Saya berdoa supaya kita bisa nangkap ini karena ini penting sekali buat kehidupan kita. Dan kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Nah, semalam kami punya pengalaman menarik. Saya pulang dari Ungaran. Saya diberi laporan sama istri saya. Anakmu 2 berantem tadi. Main-main di luar, naik sepeda. Yang kakaknya yang perempuan mau pulang, adiknya yang laki maksa mainan terus. Kakaknya nggak mau dipukul, ditarik-tarik, ribut katanya di jalan. Satpam datang mau melerai, ada anak tetangga ikut-ikutan di situ, perempuan tapi gede badannya. Dan itu anak dari yang punya pengurusnya real estate. Satpamnya mau melerai, ini anak cewek yang gede berkata, Bapak tidak usah ikut-ikut. Ini urusan mereka sendiri. Bayangin saudaraku. Anak saya yang laki dengar gitu ikut ngomong, ya Bapak tidak usah ikut-ikut. Ini urusan kami sendiri. Anak pendeta hebatnya saudara. Saya ngomong apa adanya, saya ini cerita apa adanya, saya nggak urusan saudara. Ini bagian dari kita ini belajar. Amen saudaraku. Kita tumbuh, kita belajar, dan kami keluarga yang jauh dari sempurna. Banyak hal yang sedang dan akan Tuhan kerjakan dan benahi. Dan semua kita pasti mengalami itu. Kalau enggak repot saudara, kita tidak punya anak robot yang tidak punya selera. Anak saya semua begitu semua saudara. Nah, akhirnya dilerai oleh mami dari si anak perempuan tadi, dan itu anak Tuhan juga dilerai, yang gede disingkirin ke rumahnya. Terus yang laki akhirnya nggak bisa apa-apa kan, karena ada orang tua terlibat di situ, dan tidak berani kurang ajar, lalu kemudian dia pulang. Laporan yang didengar adalah bahwa ini yang laki mukulin kakaknya. Saya diomongin istri saya, aku dengar dipukulin tuh, kaget. Karena saya selalu bilang sama anak saya, Papa paling tidak mau anak suka mukulin orang. Anak badannya gede saudara. Kakaknya kurus, dipukul repot. Nah, kemudian pada waktu itu saya masuk kamar, tiba-tiba Bu Indri di situ dia dengar dipanggil anak 2 ini. Dipanggil, kemudian saya beritahu ya saudara, ini orang kalau melayani di rumah, di mimbar sama saudara. Anda ngerti? Orangnya boleh keras, tapi dia hidupi yang dia katakan. Kemudian karena beberapa hari ini anak-anak saya mulai dilatih sama dia untuk Bible study di rumah dan ngapalin ayat. Jadi mereka itu punya waktu privat dengan Bu Indri tiap hari, lalu mereka diajari caranya gimana belajar Alkitab dan kemudian ini. Nah, saya belajar bagaimana caranya. Karena saya jujur banyak hal yang saya tidak ngerti dan belum bisa. Saya belajar dari orang lain. Dan itu benefitnya, saudara. Kalau kita mau belajar, Anda akan diuntungkan kan? Ya. Kalau kita sombong, kita nggak dapat apa-apa kok. Tidak ada yang kata terlambat untuk memulai sebetulnya. Nah, pada waktu itu dia tegur mereka. Dia ngomongin, tidak ketawa-ketawa. Dia ngomong tegas, tidak kasar, tidak teriak-teriak. Dia ngomong begini, salah enggak? Kesia, kamu salah enggak? Samuel salah enggak? Ditunjukin salahnya apa? 1, kamu keluar rumah tanpa izin orang tua. Dia ngomongin begini. Coba Alkitab ngomong apa? Roma berkata apa? Kan sudah curang apalin. Upah dosa itu apa? Maut. Ngomongin. Firman, saudara. Dua-duanya udah nangis. Karena dia ngomong tegas. Tidak kasar. Tidak teriak-teriak. Tapi dia pakai firman. Tunjukin salahnya. Ini. Salah enggak? Iya, salah. Sekarang kalau salah, mesti minta maaf tidak? Iya, minta maaf. Minta maaf sama siapa? Yang gede berkata, papa dan mama. Kurang. Tante itu ngerepotin, kamu repotin nggak? Iya. Salahmu tidak? Iya, salah. Mesti minta maaf nggak dengan dia? Iya, minta maaf. Karena apa? Ngerepotin. Nah, pintar katanya. Yang kecil, yang kedua. Salah nggak ikut-ikutan? Salah. Tanpa nangis soal ini. Salah. Salahnya apa? Nakalin cici, gitu kan? Apalagi? Tidak pamit papa mama. Apalagi ngerepotin, gitu. Jadi dia dengar dari kakaknya, dia copy persis. Sepertinya dia pintar kan, saudara? Dia ngopi aja. Saudara? Mau nggak minta maaf? Mau. Jadi salah minta maaf. Jadi iring-iringan masuk kamar.
Kemudian saya tanya, kamu mukul nggak? Kakaknya dipukul nggak? Enggak. Cuma ditarik-tarik katanya. Ya udah kita ngomong-ngomong. Saya ngomongin, diemin lama saudara. Lalu kemudian, saudara setengah jam tak diemin. Saya ngomong beberapa, tak tanyain. Terus akhirnya baik sekali. Udah selesai. Mereka tahu salahnya, mereka minta maaf. Terus setelah itu saya bilang, sekarang duduk doa. Masing-masing minta ampun sama Tuhan. Salah nggak itu? Salah. Dosa enggak? Dosa. Minta ampun sama Tuhan. Sembahyang. Tak dengerin Tuhan. Kakaknya yang gede doa dulu. Sambil nangis. Tuhan ampuni Kesia. Dia minta ampun. Salahnya apa ditunjukin, disebutin semua salahnya. Nah adiknya terus ketika kakaknya bilang, nah kamu. Sudah kok, aku sudah. Kapan? Tadi Cici doa, aku ikut doa. Papa bilang gantian, tidak doa rombongan. Doa lagi. Saya bilang, ya, doa lagi. Jadi kita ini jadi imam bisa, saudara. Langsung ke Tuhan, sejak kecil pun bisa. Sudah selesai semua. Kamu sudah minta maaf, papa mama sudah. Nah tante itu belum. Mau nggak? Yang laki langsung, mau. Yang perempuan, diam aja. Tadi pergi ke Hero kok tantenya. Ini jam berapa sekarang? 8:30, sudah pulang. Ayo papa hantar. Ya, berat saudara. Karena sudah gede, sudah tahu harga diri saudara ya. Apalagi kita, ya kan anak kecil aja tahu saudara. Apalagi kita. Apalagi pendeta. Wah, harga dirinya itu diukur terlalu tinggi. Padahal diobral kakak laku sebenarnya harga diri kita ini. Udah dia mulai berat, terus tak kasih pengertian gini. Kamu ngerti gak? Bahwa kita tidak boleh jadi sandungan buat orang lain. Kamu sudah berbuat kayak begitu. Ya, kamu anak Tuhan. Ada anak Tuhan lagi yang direpoti karena kamu nakal. Nah, sebelumnya gini saudara. Paginya dia nakal dengan adik yang paling kecil. Yang gede ini, jambak adiknya yang paling kecil. Diajak main gak mau, ditarik rambutnya. Saya bilang gini, nah kamu ngerti gak? Kamu narik, ditarik-tarik sekarang. Iya. Ngerti gak? Nabur itu nuai. Ngerti. Nah waktu doa itu ngakuni. Tadi pagi Kesia narik rambutnya adik. Sekarang Kesia ditarik-tarik. Jadi kalau kita ngarahin orang, itu mesti pakai firman. Ngerti saudara? Supaya itu dasarnya kebenaran. Bukan karena menangnya sendiri. Bukan gini, malu-maluin bapakmu pendeta. Nah itu salah saudara. Ada ayatnya itu. Jadi kalau bertobatnya itu diarahkan dasarnya firman. Ngeri ya saudara. Bukan karena kita malu. Kadang-kadang orang tua marah dengan anak karena harga diri kita kena kan. Kita takut kita dipermalukan. Itu kan egoisnya kita. Gitu. Sudah saya bilang, sekarang anak dua tak anterin papa. Kalau kamu malu, harusnya papa yang malu. Tapi ini baik untuk kamu. Mau gak? Mau. Tak anterin, bawa mobil. Istri lagi doa di ruang doa. Jadi saya gak ngomong istri saya, tak ajakin mereka. Masukin mobil, tak bawa ke sana. Udah sampai, saya ngetuk pintunya. Terus keluar ini ibu ini. Saya bilang, ibu, ini anak-anak mau ngomong. Saya bilang, dah saya tungguin. Yang gede ngomong gini, aku dulu pak, aku dulu. Terakhir kamu, urut. Saya bilang, yang besar duluan. Karena dia selalu protes, kenapa aku ndak anak pertama? Harusnya aku keluar dulu. Saya bilang, kamu keluar dulu, hancur semua ini yang lain, saya berkata. Nomor 2 sesuai kayak begitu. Lalu kemudian, karena ini laki gede badannya saudara. Lalu setelah itu ngomong yang, Tante Kesia minta maaf, tadi ngerepoti. Ya dia baik, diterima yang laki. Saya juga minta maaf, gitu kan saudara, minta maaf. Terus dinasihati, tak dengerin. Udah, saya pamit, saudara. Mereka pamit pulang. Udah, pulang selesai. Yang gede tidur, yang kedua, Pak lapar, Pak. Habis ngaku dosa kok lapar. Bu Indri turun, diajak makan Pak Bu Indri. Ajak ngobrol, ajak makan. Selesai, tidur. Saya belajar sesuatu bagus, saudara. Anak-anak pun kita bisa didik seperti itu.
Saya belajar, saya tahu ada value-value yang bagus, yang saya belajar dari itu. Dan orang ini menghidupi loh apa yang dia khotbahkan, saudara. Bagus kan? Sehingga saya nggak tahu ya, karena background keluarga pada waktu itu saya tidak pernah diajar sampai seperti itu dengan keluarga, dengan apa. Akhirnya saya pun punya nilai tertentu aja dalam keluarga. Tapi dia seminggu ini di rumah kami senang hampir 2 minggu lah di rumah ya. Dan menurut saya dia memberikan masukan value yang bagus sekali. Yang nggak pernah saya pikir sebelumnya. Tapi itu bagus. Dan itu membawa orang makin hari makin kenal dengan Tuhan. Dan makin luar biasa. Sempat beberapa hari yang lalu, saya kan ngajar malam itu hari apa ya? Rabu ya, Rabu malam. Saya ngajar malam kan. Saya keluar dari rumah jam 6. Ibu Indri lagi masak di dapur. Kalau ada Ibu Indri pembantu semua sibuk. Yang ini. Itu tukang pinter masak rupanya, saudara. Sekali-sekali Anda minta dia masakin. Dia bilang, aku mau masak sop buntut hari ini. Wah, dia masak sop buntut. Itu sudah nggak ada, nggak ada, biasa. Jadi Anda tahu itu bukan wataknya dia begitu-begitu. Kalau sop buntut nggak dikasih bahasa roh sop buntutnya, saudara. Itu kasih bumbu biasa. Jadi saya biarin dia masak. Saya bilang, Bu Indri aku pergi dulu. Ya, dia bilang itu. Saya pergi. Dan kadang-kadang saya bilang kalau saya pergi, saya nggak perlu makan. Saya bilang kalian makan aja dulu. Saya pulang kira-kira jam berapa itu ya? Malam lah. Mungkin sampai rumah kira-kira saya sudah jam 9 kali ya sampai rumah. Malam gitu. Saya kaget. Meja makan saya masih tata rapi gitu. Sebenarnya ini kok belum pada makan? Ya nunggu kepala keluarganya kan belum pulang. Saya udah makan sama teman-teman di situ. Ya dia bilang, enggak, kita tunggu sampai kamu selesai. Terpaksa saya makan lagi, saudara. Makan karena sungkan, tapi baik kami kumpul sama-sama. Saya belajar ya, kita akan bisa punya value yang baik. Kalau kita mau saling belajar satu dengan yang lain. Amen, saudaraku. Perubahan-perubahan seperti ini akan menimbulkan blessing, berkat tersendiri buat kehidupan kita. Saya ceritakan ini apa adanya, tanpa saya malu kok saudara. Bahwa saya masih perlu belajar banyak. Kalau Tuhan kirim orang-orang seperti ini, kita belajar banyak. Lihat, kita ini bisa jadi imam. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita ini merdeka sekali. Kita bebas. Dan satu dengan yang lain, kita saling belajar. Kalau kita merasa lebih dari orang lain, kita merasa sudah cukup, kita merasa sudah hebat, tidak ada yang baik yang akan terjadi kok. Tidak pernah ada perubahan, pendobrakan apapun dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sadar, aku perlu belajar. Kita toh sama-sama imam. Yang baik dari kamu aku ambil. Apa yang aku kurang aku singkirkan. Apa yang baik dari orang lain aku mau belajar. Kalau kita punya prinsip seperti itu saja, kita tahu semua kita imam di hadapan Tuhan. Semua kita ini bisa tumbuh dengan indah. Tanpa membuang, tanpa mempertahankan akan egois kita, akan ego kita, akan harga diri kita. Kita saling belajar. Saudara, makin lama nilai Tuhan dalam hidup kita itu makin bertambah. Value kerajaan surga itu akan makin kuat dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Ini bagus kan? Kami gereja ya, belajar banyak dari gereja-gereja lain kok, saudara. Satu hari saya ke Singapura. Dulu kalau ada hamba Tuhan datang ya biasa kita jemput di airport, taruh di tempat penginapan, taruh di hotel, kita lakukan dengan biasa. Suatu hari John Evans ini khotbah di Singapura. Nah, Kong Hee telepon dan dia berkata gini, kamu bisa datang nggak? Saya mau kenalkan kamu sama dia, supaya nanti dia bisa diundang lagi ke gerejamu. Karena dia bilang ini termasuk orang yang aku hormati dan aku ingin kamu tak kenalin sama dia. Lalu ada teman satu yang diberkati sekali dengan tulisan John Evans ini dan dia sebetulnya mengalami banyak perubahan juga lewat buku-bukunya. Saya bilang, ayo ke Singapura. Dia senang sekali dan dia ikut dan kami berempat ikut, dia dengan istri saya, ajak istri saya. Begitu sampai di hotel tempat kami nginep, saya sudah beli voucher di Semarang. Yang jemput, ada teman yang jemput di airport, saya diantarkan. Itu bagus sekali, tiba-tiba mereka kasih saya parcel. Tulisannya dari pendetanya, hanya bilang selamat datang, begini-begini di Singapura, semoga kamu bisa menikmati akan
fellowship dengan kami gitu aja. Isinya apa? Permen, kacang, beberapa botol Sprite, Coca-Cola, ditaruh di keranjang begitu. Kan harganya menurut saya nggak terlalu mahal ya. Kan buah kami diberi 2 paket untuk masing-masing kamar. Tiba-tiba itu impress sekali. Wah, ini bagus. Ini bagus. Sejak itu kami kalau ada tamu, saudara, kita sediain yang sama. Atau selamat datang. Senang tuh mereka. Kan mereka bilang, oh ini bagus sekali. Pak Mulyadi bilang gini, teman saya. Wah, ini standar Sheraton Pak sekarang katanya begitu. Tapi itu kan memberkati, saudara. Ngerti ya? Kalau kita saling belajar, Anda akan belajar bagaimana cara memperlakukan orang lain. Saudara, begitu orang datang, mereka terima impresi pertama yang baik, mereka senang. Dan kalau mereka bahagia, hati mereka terbuka, berkat yang dialirkan lewat hidup mereka, akan juga bagus. Anda bisa nangkap itu. Betapa pentingnya kita saling belajar sebagai imam-imam Allah. Tidak ada orang yang merasa aku sudah ngerti semuanya, dan aku akan ajari kamu apa yang kamu semua tidak lebih ngerti dari aku. Kalau cara sikap kita begitu, kita tidak akan ada pertumbuhan. Anda bergaul dengan siapapun, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Anda sering dengar cerita soal Joyce Meyer misalnya ya. Nah, Ibu Indri ceritakan pengalaman orang yang luar biasa. Joyce Meyer itu berat kalau dia kumpul dengan pendeta-pendeta yang lain. Karena Anda tahu pendeta-pendeta besar itu selalu punya model yang sama. Dominan, ingin kontrol semuanya, dan banyak ngomong. Jadi kalau sudah kumpul, saling berebut ngomong. Saling berebut ceritakan pengalamannya, berkat Tuhan yang dia terima. Ini ngomong soal pertumbuhan gerejanya, yang ini ngomong jet yang baru dibeli, ini ngomong ini, jadi semua ngomong. Jadi tidak ada waktu sela. Satu orang ngomong, nelen ludah, disambar yang lain, orang lain sudah ngomong. Belum sampai selesai, sambar orang lain. Jadi dia paling repot. Dan dia kadang-kadang terbawa-bawa untuk ikut-ikutan nyambar kesempatan. Ngomong. Kalau ngomong jangan sampai nelan ludah istilahnya. Begitu hilang kesempatannya, orang lain ganti masuk. Ini kalau sudah kumpul pendeta-pendeta, begitu saudara. Karena ini orang-orang yang begitu semua modelnya. Nah, Roh Kudus ngajari gini. Joyce, kamu jangan ikut-ikutan dengan mereka. Belajarlah bicara ketika engkau diminta pendapatmu untuk berbicara. Kalau mereka tidak memberi kamu kesempatan, jangan bicara. Dia berkata, baik Tuhan, aku mau belajar. Kalau tidak diberi kesempatan, aku tidak bicara. Aku akan bicara kalau ada kesempatan. Jadi mereka mulai ketemu, sebuah seminar, ngomong lagi. Buang. Dia mikir, oh kalau aku diberi kesempatan, aku akan punya pendapat ini. Kalau soal subjeknya berubah, oh menurut aku ini. Dia siapkan. Dia tunggu sampai pembicaraan selesai. Tidak pernah diminta untuk ngomong, saudara. Didiemin. Dan dia belajar. Oh, aku mesti belajar. Untuk apa? Belajar diam. Anda ngerti? Itu orang belajar dari semua keadaan yang ada. Karena itulah dia berkata, kita ini kerajaan imam. Semua kita ini sebetulnya jabatannya di depan Tuhan sama sebagai imam. Ada orang-orang dalam 5 jabatan memperlengkapi yang lain. Tapi ingat, kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Tanpa Anda mengerti, saya juga pelajari hidupmu. Siapa tahu ada hal-hal yang akan membuat baik untuk semua yang lain. Ya kan? Misalnya, kesediaan Anda duduknya pindah, itu memberkati saya, saudara. Walaupun saya tahu berumur sehari untuk beberapa orang, hari berikutnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi masing-masing. Tapi saya belajar dari apa yang ada, itu makin meneguhkan keyakinan saya. Orang cenderung membangun kerajaannya masing-masing. Walaupun cuma 30 kali 30, itulah kingdom saya. Holy chair ministry, saudara. Pelayanan kursi kudus. Menarik, menarik. Yang hanya boleh, nggak boleh pindah cuman suluh sebetulnya, karena dia pegang overhead. Kalau dia pindah, Anda repot, saudara, ngurusinya. Dan Yusuf yang di belakang sana. Tapi saya mau beritahu saudara, ini semua kita belajar dari sekitar aja. Ya, lihat Alkitab kita. Itu membongkar dari hal yang berhasil sampai semua yang gagal. Ditunjukkan apa adanya. Bukan membuat kita punya alasan untuk gagal.
Oh, Daud aja berzina, apalagi saya. Boleh dong. Daud sekali, aku lebih lemah, aku 15 kali. Boleh katanya. Nah itu bukan itu. Nah kalau gitu kan gini, Yudas saja gantung nggak? Gua gantung juga. Pakai tali rafia. Masa begitu saudara? Apalagi pakai benang. Masa gantung pakai benang gitu. Masa begitu? Bukan. Kalau yang gagal ditulis, tujuannya apa? Jangan diikuti gagalnya. Kalau satu orang goblok ditulis, jangan ikut goblok kayak orang itu. Tapi kalau ada orang berhasil, coba lihat dari semua keberhasilannya. Itu loh hebatnya firman Tuhan. Kalau orang terbuka apa adanya, Anda bisa lihat kan. Lemahnya di sini, kuatnya di sini. Memang ini human, manusia kok. Lihat akan Daud, yang Alkitab berkata, or a man after my own heart, kata Allah. Saudara tahu keluarganya? Sadis. Amnon memperkosa Tamar. Satu bapak lain ibu. Amnon dibunuh oleh Absalom. Absalom berontak. Gundik-gundiknya Daud. Dia berjinah dengan gundik-gundiknya. Di sotoh rumah. Terbuka. Ayo itu anak kayak apa saudara? Tapi mati, ditangisi gak sama Daud? Kalau Anda punya keluarga hancur kayak begitu. Dia berjinah dengan Batseba. Anaknya mati. Didoakan puasa berhari-hari. Dikutuki orang. Kalau Anda ngalami begitu, hancur gak hidup kita? Tapi dibuka semua oleh Tuhan. Dan dia berkata, lihat orang dengan aku tetap bisa survive. Di tengah-tengah goncangan-goncangan mengerikan dalam keluarganya. Saya yakin keluarga kita tidak separah Daud, saudara. Tidak ada anak saling memperkosa, saling bunuh. Ya kan? Tapi lihat akan yang dialami Daud. Bukankah dia berhasil? Dan dia survive. Itu yang Allah mau kita belajar. Kalau Anda kumpul seperti ini, ingat, tidak ada orang lebih. Jangan berkata, wah dia lebih hebat dari aku. Sehingga aku kalau dia ngomong apapun, pasti benar, aku pasti salah. Enggak juga. Itu akan menghambat fungsimu sebagai imam. Sehingga waktu kau menghadap Tuhan, engkau merasa, aduh aku tidak lebih baik dari dia. Kalau kumpul misalnya, Anda buat kelompok kecil. Ayo kamu doa ya. Enggaklah kamu aja. Kenapa? Aku belum fasih berdoa. Tuhan gak butuh kefasihan. Kalau butuh fasih, guru bahasa Indonesia paling pintar doanya, saudara. Tapi yang Allah cari itu hati. Jadi kalau Anda berdoa, bebas sebagai imam. Gak ada misalnya, kamu mau doa, ya titip salam saya buat Yesus ya. Gak ada itu, saudara. Itu hanya orang kurang ajar zaman akhir yang ngomong begitu. Semua kita adalah imam di hadapan Tuhan. Kita ini kerajaan imam. Saudara harus mulai bebas dong. Dalam hidup kita. Ya kan? Doa, kelompok doa gak apa-apa. Gak usah sampai kita merasa, aduh aku gak bisa apa-apa lah, kamu aja. Semua orang lain dianggap lebih hebat dari kita. Sampai kapan seperti ini? Ingat firman yang sudah disampaikan mestinya memerdekakan kita. Kalau kita sudah dimerdekakan seperti itu, kita mesti ngerti kita ini imam. Lakukan semua dengan bebas. Yakin ini untuk Tuhan, baik lakukan dengan bebas. Bayangin kita kadang-kadang hanya untuk mau angkat tangan aja kita malu. Mau meresponi haleluya, malu saudara. Nggak enak sama yang lain. Kita kan imam kecil-kecilan, imam eceran, bukan imam grosir. Masa ada imam eceran, imam grosir, saudara? Kita ini kerajaan imam. Amen, saudaraku. Bebas. Kalau Anda doa, mau kumpul sama-sama, dan Anda mau mengutarakan sesuatu, kok dapat dari Tuhan, ngomong ke mereka. Kita perlu doa untuk ini. Tapi orang yang merasa lemah akan berkata, wah, aku nggak yakin dari Tuhan atau enggak. Ya coba belajar disampaikan. Kalau tidak, kan diberitahu yang lain. Nah yang lain juga jangan merasa, ya aku lebih rohani lah dari kalian. Ingat yang saya katakan, saya nggak bisa merendahkan lagi, susah nih, levelnya nggak sama. Jangan-jangan Anda yang paling bawah sebetulnya. Makanya turun nggak bisa, sudah mentok di bawah, saudara. Kalau orang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain,
Sebetulnya itu orang yang paling di bawah, saudara. Anda tahu mahasiswa? Yang paling modelnya, actionnya paling berani itu kapan? Semester pertama. Ya kan? Sekolah kedokteran baru dilihatin usus saja, dia sudah ngomongnya usus. Usus adalah, usus manusia dengan usus kambing bedanya. Wah, semua diajarin, saudara. Nanti kalau sudah mau lulus, bilang ujian usus, pusing dia, saudara. Karena dia ngerti lebih dalam, lebih banyak, lebih nggak ngerti banyak. Ketika orang tahu sedikit, dia selalu merasa, aku lebih dari orang lain. Semua sifat itu akan menghalangi Anda jadi imam Tuhan. Karena membuat kita tidak bisa dimerdekakan. Amen, saudara? Nah, itu yang Tuhan mau. Ingat, Tuhan berkata kepada Musa, Israel semuanya, kerajaan imam bagiku. Petrus berkata, kamu adalah imamat yang rajani. Umat pilihan Allah sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Ulangi lagi apa yang tadi Petrus katakan, kita akan tutup dengan ini, lalu kita break dan kita akan teruskan setelah ini. Balik kepada surat Petrus tadi, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Alkitab berkata bahwa kita adalah the chosen people and the royal priesthood. Nah, kata chosen dari kata Yunani eklektos, yang artinya begini, one picked out from among the larger group for special service or privileges. Yaitu seseorang yang diambil dari satu kelompok yang lebih besar untuk tugas khusus atau kehormatan khusus tertentu. Jadi ketika Allah jadikan kita orang umat pilihannya, saya mau beritahu, semua kita itu berharga di mata Allah. Jangan merasa ada orang merasa aku nggak layak lah. Kalau Anda tetap hidup dalam dosa, betul, engkau mesti bertobat. Tapi begitu engkau lahir baru, engkau diselamatkan, engkau berubah dari hidupmu. Sebetulnya semua orang berkata, puji Tuhan, karena aku imam-imam kerajaan surga. Aku bagian dari kerajaan imam itu. Amen, saudaraku. Dan inilah yang saya ingin katakan, bahwa Tuhan mau kita memahami akan semuanya ini. Ingat, tidak ada perbedaan, semuanya imam di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang lebih didengar dari orang lain oleh Allah. Allah melihat hati kita. Semua orang yang datang dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan, dia akan dengar akan suara Allahnya dan Tuhan mendengar setiap doanya. Amen. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih untuk pagi ini. Berkati break kami sebentar, dan kami percaya Engkau menyegarkan kembali akan hidup kami. Kuatkan, segarkan roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Dan beri kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.